Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini kami buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah program pembelajaran individual yang dibimbing oleh Bapak Dr. Haji Amka MSI dan Ibu Dewi Eka Sari Kusuma Stuti MPD. Baik, kemudian yaitu ada kuis yang akan kami lakukan, yaitu dengan menggunakan spinner. Jadi di dalam spinner itu akan ada nama-nama kelompok. Kemudian jika nama kelompok sudah terpilih, maka kelompok yang terpilih akan mendapatkan pertanyaan, dan dari pertanyaan tersebut kelompok harus menjawab. Namun di dalam pertanyaan yang kami sediakan ada juga satu keuntungan, yaitu di mana satu kelompok yang tertunjuk bisa menunjuk kelompok lain untuk menjawab pertanyaan, seperti melemparkan pertanyaan. Jadi ada poin-poin yang harus dijawab oleh kelompok dan juga ada keuntungan yang diambil oleh kelompok. Kemudian jika kelompok bisa menjawab, maka akan mendapatkan nilai. Baik, saya akan menjelaskan mengenai profil sekolah inklusi. Sekolah inklusi bernama TK Negeri Pembina Kota Banjarbaru. Nama kepala sekolah yaitu Siti Rusdah STHI SPD. Status sekolah yaitu negeri dengan NPSN 69781479, berdiri pada tahun 2011 dengan akreditasi A. Alamat sekolah beralamatkan di Jalan Karanganyar 2, Pondok Labu, RT 19, RW 8. Kemudian Kelurahan Lok Sabat Utara, Banjarbaru Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Baik, saya akan menerjemahkan bahasa isyarat oleh teman kami. Kurikulum yang diterapkan di TK Pembina adalah kurikulum 2013. Sejak tahun 2021 dalam proses pembelajarannya terkadang menggunakan kurikulum merdeka atau juga disebut paradigma baru, teruntuk anak berkebutuhan khusus. Pihak sekolah menggunakan program pembelajaran individual dengan kurikulum 2013 yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan belajar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan gambaran kondisi anak berkebutuhan khusus yang berada di TK Pembina Banjarbaru. Jadi pada tahun ajaran ini TK Pembina Banjarbaru itu memiliki 3 anak berkebutuhan khusus yang memiliki kategori yang sama, yaitu adalah gangguan spektrum autisme sedang. Walaupun memiliki kategori yang sama, tentunya memiliki keberagaman dari segi kebutuhan, pelayanan, kelebihan, kekurangan, potensi, kemampuan, dan juga lain hal sebagainya. Terkhususnya pada program pelayanan pembelajaran yang berada di dalam kelas, yang dimana anak yang kurang bisa mengontrol emosinya itu diberikan pelayanan yang lebih lagi untuk dia dapat lebih tenang pada saat proses belajar dan pembelajaran. Dan hal itu pun tergambar pada saat observasi kami kemarin. Anak sempat tantrum sekitar kurang lebih 30 menit dan guru pendamping khusus memberikan pelayanan yang lebih ekstra kepada anak tersebut. Walaupun memiliki keberagaman, guru pendamping khusus yang berada di sekolah TK Pembina ini memiliki kesamaan dalam memberikan program diet. Jadi ketiga anak berkebutuhan khusus, dalam hal ini adalah autis, itu diberikan program diet yang dimana dititik beratkan pada 3 produk,
yaitu adalah coklat, keju, makanan dan minuman instan. Jadi ketiga produk ini tidak boleh diberikan sebelum anak memenuhi 6 perkembangan. Jadi sederhananya adalah apabila anak masih belum memenuhi 6 perkembangan, maka anak masih akan diberlangsungkan program dietnya. Namun apabila sudah memenuhi 6 perkembangan tersebut, maka program diet tersebut bisa untuk dihentikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan RPP modifikasi di sekolah yang sudah kami observasi. Menurut hasil wawancara yang telah kami lakukan, RPP ini bertujuan untuk memudahkan guru dan guru GPK dalam melaksanakan proses pembelajaran yang diterapkan untuk anak berkebutuhan khusus. Pentingnya modifikasi ini karena tentunya menyesuaikan dengan kondisi anak, dan guru-guru di sini menyusun RPP pada saat sebelum proses pembelajaran sehingga dapat diterapkan pada proses pembelajaran nantinya. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan RPP ini diantaranya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Koordinator Anak Berkebutuhan Khusus, Guru Kelas, dan Guru Pendamping Khusus atau GPK. Kemudian langkah-langkah dalam penyusunan RPP modifikasi sendiri yaitu dimulai dari analisis silabus dan kompetensi inti yang memuat indikator atau muatan materi pokok sesuai dengan tema dalam silabus, menentukan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar, kemudian menentukan materi atau kegiatan pembelajaran awal, kegiatan inti, dan penutup yang sudah dimodifikasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian, kendala yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan RPP modifikasi ini yaitu kurangnya waktu yang dibutuhkan oleh guru-guru dalam proses pembelajaran dan penerapan RPP ini sendiri dikarenakannya pandemi COVID-19. Lalu tindak lanjut yang dilakukan guru yaitu untuk menerapkan RPP ini yaitu dengan mengefisiensikan waktu dan menyesuaikan kondisi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada program pembelajaran individual atau PPI yang diterapkan di sekolah. PPI ini merupakan rumusan program pembelajaran yang disusun dan dikembangkan berdasarkan hasil asesmen terhadap kemampuan individu yang tergambar dalam profil anak. Tujuan dari PPI ini tersendiri yaitu memungkinkan anak berkebutuhan khusus dapat terlayani secara optimal dan membantu guru mengadaptasikan program khusus bagi anak berkebutuhan khusus didasarkan kemampuan, kelemahan, serta kebutuhan mereka. PPI ini disusun saat peserta didik memasuki PAUD inklusif dimulai dari identifikasi untuk mengetahui apakah anak tersebut termasuk anak berkebutuhan khusus atau bukan. Setelah dilakukan identifikasi dan diketahui bahwa anak tersebut ABK, selanjutnya dilakukan asesmen untuk mengetahui kelemahan, kebutuhan, serta kelebihan dari anak tersebut dari berbagai aspek perkembangan. Silabus yang dibuat oleh pihak sekolah berkolaborasi dengan berbagai pihak di dalamnya, sehingga dalam perancangan silabus modifikasi dibuat secara komprehensif dengan menerima berbagai masukan dari berbagai sudut pandang yang lebih luas. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk pelatihan yang pernah diikuti guru berkaitan dengan silabus modifikasi, RPP modifikasi, dan PPI. Dalam hal ini, guru di TK Pembina Kota Banjarbaru telah mengikuti berbagai pelatihan. Salah satu pelatihan yang pernah diikuti guru yaitu pelatihan peningkatan kompetensi guru pembimbing khusus jenjang pendidikan anak usia dini, di mana pelatihan ini dilaksanakan setiap tahun dan guru selalu mengikuti dan berpartisipasi penuh dalam kegiatan pelatihan ini. Tentu guru mendapat banyak informasi penting yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan pelatihan. Informasi penting yang diperoleh diantaranya adalah guru memperoleh pengetahuan lebih dalam tentang identifikasi dan asesmen, juga klasifikasi anak berkebutuhan khusus, piramida belajar anak berkebutuhan khusus, serta dari pelatihan guru
juga mendapatkan pengetahuan bagaimana menentukan kegiatan pembelajaran anak usia dini sesuai dengan hambatannya, serta pembuatan silabus modifikasi, RPP modifikasi, dan PPI. Penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kurikulum yang diterapkan di sekolah TK Negeri Pembina Banjarbaru adalah kurikulum 2013. Sejak tahun 2001 dalam proses pembelajarannya terkadang menggunakan kurikulum merdeka atau disebut juga sebagai paradigma baru. Namun untuk kurikulum ini masih dalam proses uji coba sehingga kami belum mendapatkan kesimpulan dari penerapan kurikulum paradigma. Teruntuk anak berkebutuhan khusus, pihak sekolah menggunakan program pembelajaran individual dengan kurikulum 2013 yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan belajar anak, di mana penerapannya berfokus pada kemampuan dan kebutuhan anak, sehingga jika anak tidak mampu menyelesaikan tugas pada PPI yang sudah diberikan, maka akan disederhanakan kembali. Namun sebaliknya, jika tugas yang diberikan ternyata terlalu mudah bagi anak, maka PPI akan ditingkatkan ke tahap yang lebih sulit lagi untuk mengembangkan kemampuan anak. Dikasih lem lagi. Mana lemnya, coba lihat lemnya. Tidak perlu berteriak. Habis. Oh, boleh diputar lagi.